Partai Persatuan Pembangunan P3, Wakil Menteri Agama, kemudian Wakil Ketua Umum MUI. Ini semuanya wakil nih, orang nomor 2. Ini ke depan bisa jadi orang nomor 1 kok. Wah, ngaco ini. Tidak, maksud kami perjalanan Pak Wamen seperti sekarang ini, Pak Zainud. Halo viewers Ngaco, ngobrol ala Indoposko dimanapun berada. Jumpa lagi kita dalam program Ngaco. Kalau di YouTube-nya ini Indoposko Channel, Ngaco itu ngobrol ala Indoposko. Kali ini Ngaco kedatangan seorang tamu spesial, sangat spesial. Kita ucapkan terima kasih. Ada di depan saya, langsung saya perkenalkan Bapak Zainud Tauhid Saadi, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Wamen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rahman. Ya, saya sama Pak Wamen nih, Pak Zainud, sudah beberapa kali jumpa secara fisik, namun demikian baru kali ini beliau hadir di kantor redaksi kami ya, Pak Wamen. Iya, itu betul. 3 sampai 4 bulan kami minta. Cuman kami maklum lah ya, Wamenak itu Wakil Menteri Agama yang Pak Presiden tunjuk beliau pada 25 Oktober 2019. Iya. Waktu itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Agama, dan kali ini beliau berkesempatan hadir. Viewer Ngaco, kita akan ngobrol sama Pak Wamen, ngobrol ya, santai, mudah-mudahan juga dapat jadi pengetahuan yang baru buat viewer. Pak Wamen, Ya. Pak Zainud ini kita kenal sebelum menduduki eksekutif, Iya, Wakil Menteri Kabinet sekarang. Dulunya ini juga anggota legislatif atau DPR RI. Kita sebut saja lah, fraksinya itu Partai Persatuan Pembangunan. Nah, viewer, saat ini beliau juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Iya, betul. Waktu itu di DPR 2 kali ya, Pak Wamen? Ngaco itu. Oh enggak? Iya. Enggak ya? Itu fitnah. Itu. Yang betul 4 kali. 4 kali. 4 periode. 4 periode. 4 periode. Sorry, dari partai yang sama ya, Pak Wamen? Dari partai yang sama, alhamdulillah. Istiqomah. Istiqomah, konsisten. Partai Persatuan Pembangunan. Dan terakhir saya mengikuti beliau itu, kalau nggak salah, Komisi 6 ya. Ini benar? Saya pernah di 6. Oh, pernah di 6. Pernah di 8, dan terakhir saya di 4. 4 itu bidang pertanian, kelautan, kehutanan, ya, yang ngurus sawah, laut, sungai. Itu jadi komisi yang paling basah, Mas Rahman. Basah, betul, sepakat saya. Karena mengurusi laut. Jadi kalau jadi dewan, kita sih terserah partai ya Pak Wamen ya. Menempatkan kita di komisi berapapun gitu. Maksud saya, apakah keahlian Pak Wamen dilihat saat itu di mana gitu? Ya, kalau di dewan itu ada 2 kemungkinan, penugasan dari partai atau atas usulan dari kita gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung dari fraksi aja. Tergantung dari fraksi. Tadi udah disebut 6, 4, 8. Nah, 8 itu, Komisi 8 DPR RI itu mitra kerjanya Kementerian Agama. Persis. Saat ini. Dan saat ini beliau dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sejak 2 tahun lalu, tepatnya 25 Oktober tadi saya sebut, 2019 menjadi Wakil Menteri Agama. Betul. Beliau juga, saya tahu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Saat itu. Terakhir kemarin, Wakil Dewan Pertimbangan. Wakil Dewan Pertimbangan. Saat itu, viewer Ngaco, waktu Waketum MUI, Ketua Umumnya adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Betul. Yang saat ini Wakil Presiden Republik Indonesia. Pak Wamen itu Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3, Wakil Menteri Agama, kemudian Wakil Ketua Umum MUI. Ini semuanya wakil nih, orang nomor 2. Ini ke depan bisa jadi orang nomor 1 kok. Wah, ngaco ini. Tidak, maksud kami perjalanan Pak Wamen seperti sekarang ini, Pak Zainud,
Iya, Kan nggak iya, iya. serta-merta langsung ada di atas ya. Proses mungkin Pak Zainud lebih paham. Ada satu pernah saya wakil, Mas Rahman, yang Oh iya, barangkali banyak orang tidak tahu. oh ya. Wakil Madrasah Aliyah Negeri. Wakil madrasah, wakil kepala sekolah maksudnya. Wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah, Pak. Jadi dari dulu memang wakil ini. Iya, spesialis wakil. Spesialis. Namun demikian aktivitasnya, waduh, ini udah melebihi yang lain-lain ya, karena beliau sering dipercaya oleh Menteri Agama mewakili Betul. dalam setiap beberapa kegiatan begitu. Betul. Belum lagi dari Presiden maupun Wapres ya. Wapres waktu itu juga Ketum MUI. Dan kami juga, atau saya mengucapkan selamat dulu buat Pak Zainud. Udah jadi doktor ini. Oh, iya. Dari waktu itu beliau sidang doktor di Universitas Islam Negeri Ya, Win Jakarta. Syarif Hidayatullah, Syarif Hidayatullah, ya. Jakarta. Waktu itu sedikit Pak Wamen ngambilnya apa Pak Wamen? Disertasinya? Ya, saya konsentrasi politik Islam. Disertasi saya terkait dengan kontestasi ideologi politik di ruang publik digital. Berat juga tuh viewer judulnya. Gimana sederhananya? Iya, Pak? berat ringan sebenarnya. Berat ringan. Beratnya karena memang yang kami teliti itu adalah terkait dengan ideologi politik dari berbagai gerakan Islam di Indonesia. Saya bagi gerakan Islam di Indonesia itu ada yang mainstream, diwakili oleh NU dan Muhammadiyah, dan non-mainstream itu diwakili oleh FPI dan HTI. Iya, iya, iya. Itu Yang studi kasusnya ya. Studi kasusnya. Yang dua kelompok ini memiliki agenda dalam pengembangan dan pembangunan ideologi politiknya masing-masing. Oh, Kayak iya, gitu. iya. Itu jadi sekarang Dr. Zainud Tauhid Saadi. Ya begitu ya. Itu berapa Itu lama Pak? sebenarnya. Iya benar. Iya, itulah makanya sebenarnya pertanyaan berapa lamanya ini yang saya Dan susah maksud menjawab. saya, maksud saya dengan aktivitas Pak Zainud, Pak Wamenak seperti ini, bahkan sebelumnya, alhamdulillah bisa menyelesaikan gitu. Pak Menteri pernah bilang begini, Pak Wamen katanya hampir 6 tahun untuk menyelesaikan doktornya. Saya bilang ngaco, Pak. Sorry Pak Wamen, itu menteri yang mana benar. Pak? Menteri yang mana? Yang sekarang? Yang sekarang. Oh, Menteri Agama. Iya, yang Yakut, betul 10 tahun. Jadi Pak Yakut, Pak Menak juga punya sama pertanyaannya ngaco. Dia keliru, saya bilang 2 periode, tadi ternyata 4. Pak Menteri katanya 6 tahun, ternyata 10 tahun. 10 tahun. Itu UIN Pak ya, kalau Iya. magisternya, masternya di mana Pak? Saya masih magisnya di Satyagama ya. Satyagama. Satyagama. Terus mengambil bidang kajian pemerintahan ya, politik pemerintahan. S1-nya di Ibnu Khaldun, tapi juga ngambil persamaannya di UIN juga. Ibnu Khaldun yang di Jalan Pemuda? Iya. Romangun? Iya, tapi dulu saya masih kuliah di Senen, dulu Oh, di masih Senen ya? ada kampus di situ. Ini Pak Zainud nih, Pak Wamenak ini kelahiran Jepara ya Pak? Jepara, Jepara. saya Jepara. Kelahiran Jepara, kemudian semua pendidikannya diambil di Jakarta sampai menyelesaikan doktornya. Di Jakarta. Saya juga terima kasih Pak Wamen waktu itu diberi kesempatan ya main ke rumah pribadi waktu itu kan. Alhamdulillah. Buka puasa. Alhamdulillah. Itu kalau kata orang kalau bicara Jepara gitu ya, itu kan terkenal ukiran kayu dan rumahnya ini waduh. Pecinta kayu-kayu seperti itu Pak Wamen ya. Saya hanya ingin menegaskan identitas saya saja. Bahwa saya ini putra Jepara, sehingga ada ornamen-ornamen rumah yang harus juga ada sentuhan aksentuasi dari Jepara. Itu aja sebenarnya. Kantor juga begitu ya? Ruangan kantor ya, gitu ya, pasti ya. Ada ya, aksentuasi adalah sentuhan-sentuhan. Iya. Tidak kehilangan Jeparanya. Iya. Sekaligus promosi. Benar-benar. Duta ini. Jadi viewers ngaco, Pak Wamen ini, Pak Zainud, yang kami tahu nih, ini kan ngaco itu ngobrol ala Indoposko, produk dari media massa Indoposko kami. Iya. Kewartawanan lah, wartawan redaksi. Pak Zainud ini dari dulu, sejak di DPR RI, bahkan sekarang, ini sosok yang menurut kami, Pak Wamen, wartawan, itu sosok yang sangat tanda petik selalu menjawab keinginan wartawan ketika menanyakan sebuah isu atau kabar atau informasi yang update.
Itu Pak Wamen. Dia, kita cukup nanya sama dia kapanpun dijawab, dia mengetik langsung. Tanpa ada, ya kalau kata orang bilang ada staff atau apa. Enggak, ini dia langsung mengetik melalui, memang sih melalui WA ya. Cuma lumayan itu jadi satu bahan berita. Maksud saya Pak Wamen, Ah. apa peran atau arti seorang jurnalis buat Pak Wamen sehingga Pak Wamen mudah sekali memberikan informasi kepada teman-teman untuk mendapatkan itu Iya, dari Pak Wamen. saya kira jurnalis ya memiliki posisi yang sangat penting ya dalam memberikan informasi, ya, kemudian mengedukasi masyarakat, ya, mencerahkan masyarakat. Jadi bagi saya tugas jurnalis itu juga bagian dari apa namanya tugas dakwah ya kalau dalam bahasa agama ya. Dakwah. Iya dakwah Iya, iya, itu bagian dari dakwah. Karena apa? Mengedukasi masyarakat, memberikan informasi terkait dengan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, Hmm. ya. Sehingga dalam apalagi di era digital sekarang ini, informasi itu begitu melimpah, Hmm. informasi itu begitu banyak sehingga peran jurnalis itu harus bisa memilah informasi-informasi yang betul-betul baik dan tepat untuk masyarakat. Begitu. Lalu kenapa kemudian ini yang menarik buat kami ini wartawan? Pak Wamen memilih untuk menjawab sendiri pertanyaan dari wartawan tanpa melalui staf. Maksud saya begini, kadang kita kan kalau hubungi pejabat gitu, Pak Wamen ini pejabat di DPR RI, eksekutif itu pejabat. Kadang-kadang mau minta gini, staf saya ya, dikasih kita nomor stafnya gitu. Gitu. Tapi seorang Zainud Tauhid, Dr. Zainud Tauhid Saad ini tidak. Dia menjawab langsung, dia langsung mengirim rilis berita atau informasi. Kenapa memilih langsung gitu, Pak? Sebenarnya sederhana, Mas Rahman ya. Sekaligus untuk melatih otak aja. Karena kita ini kan Iya. pekerjaan menulis itu pekerjaan yang sederhana, tapi kadang-kadang kita ini malas gitu ya. Iya. Dengan kita ditanya orang, kemudian kita ketik, kemudian kita apa namanya itu ada olah otak yang bekerja ya. Di sisi yang lain barangkali bahasa apa namanya bahasa lisan dengan bahasa tulisan itu beda ya. Iya. Khawatir saya menyampaikan itu mungkin maksud saya A ditangkap oleh orang lain B begitu. Nah ini kan menimbulkan persepsi, miskomunikasi ya. Jadi bukan berarti saya tidak percaya kepada teman-teman jurnalis atau teman-teman media, bukan. Tapi saya kira dua kepentingan itu saya kira terwakili gitu ya. Kebutuhan teman-teman wartawan, sekaligus memudahkan wartawan teman-teman itu. Yang kedua, yang melatih otak kita saja biar kita juga ada kreativitas lah begitu. Iya. Pernah loh viewers ngaco satu ketika saya ketemu Pak Wamen waktu itu di satu acara, kita ngobrol sama jurnalis, ngobrol, kita wawancara, ngobrol. Tahu-tahu Pak Wamen ngetik juga, ngetik terus dikirim ke kita. Jadi udah itu. Aduh, diperhatikan juga ya. Salah satu kejelian wartawan itu memperhatikan bukan hanya dari aspek apa, tapi memang sih kita punya insight berbeda gitu. Pak Wamen juga insight berbeda, tapi kan setidaknya itu jadi panduan betul kata Pak Wamen, memudahkan kita juga untuk mengambil itu semua. Pak Dr. Zainud, kemarin itu 4 periode DPR RI ya. Ya. Dari sekian itu, apa masa-masa yang paling sulit Pak Dr. Zainud alami saat menjadi Dewan 4 periode itu? Di masa kapan dan apa itu? Yang pasti pada awal itu tahun 97-99 ya. Itu di era Pak Harto. Era Pak Harto ya? Ketika akhir Pak Harto itu. Era reformasi ya, lahirnya reformasi. Dan saya bersyukur betul ikut menyaksikan proses gerakan reformasi itu, dan saya menjadi bagian dari perjalanan sejarah itu. Saya masih ingat ya ketika terjadi protes dari masyarakat luas ya, mahasiswa kemudian disambut oleh masyarakat luas ya, sehingga terjadi ya jujur bahwa di DPR
karena situasi politik yang seperti itu sehingga ya cukup mengganggu ya kinerja. Tapi alhamdulillah meskipun 2 tahun, Maaf itu Pak Wamen, itu periode pertama Pak Wamen. periode pertama saya ya 97-99 ya. 2 tahun jadinya ya? 2 tahun Iya. dipercepat Iya, karena benar. Pak Habibie begitu beliau menjadi presiden menggantikan Pak Harto, beliau ada kebijakan untuk mempercepat pemilu. Iya, sidang istimewa waktu itu. Sidang istimewa ya. Dan meskipun hanya 2 tahun tapi cukup produktif, kami bisa melahirkan 2 undang-undang yang di komisi saya, kebetulan waktu itu komisi 6 yang sekarang menjadi komisi 8, komisi 7, sekarang menjadi komisi 8 itu yang membidangi masalah agama, sosial ya. Dan apa namanya perempuan ya. Nah, itu kami bisa melahirkan 2 undang-undang, undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan undang-undang pelaksanaan ibadah zakat. Ya, luar biasa ya. Dan itu inisiatif semuanya dari DPR. Iya. Jadi begitu jadi di Kemenak juga nggak ujuk-ujuk ya, orang Tawi bilang gitu. Karena dari awal juga udah ada di komisi yang sama. Itu ya masa yang paling sulit Iya, ya. saya punya latar belakang mungkin ya dari DPR-nya juga saya pernah di komisi 8 dan setelah itu juga saya setelah 97-99 saya juga pernah di komisi 8 ya. Tahu kalau tidak salah 2014-2019. Iya. Tapi 1-2 tahun di situ kemudian pindah ke komisi 4. Kalau itu di legislatif. Ya. Kalau di eksekutifnya Pak Wamen, walaupun baru 2 tahun nih. Iya, iya. Hampir mau 2 tahun. Ya, Ini betul. September, ke Ya. depan Oktober itu 2 Sebentar lagi, tahun. ya, 2 tahun. Apa yang menjadi perbedaannya Pak Wamen? Dulu Pak Wamen ini ngawasin. Ya kan, Pak Dr. Zainud ini dulu mengawasi jalannya mitra kerja. Iya. Nah, sekarang ini tanda petik jadi pihak yang diawasi sebenarnya oleh Iya. teman-teman juga. Gimana Pak Wamen? Hampir 2 tahun ini jadi Wamenak ini. Iya, betul ya. Saya bersyukur bahwa bidang yang kami laksanakan juga tidak jauh berbeda dengan latar belakang saya ya. Yang kedua, hal-hal yang dilaksanakan itu juga saya kira sedikit banyak sudah saya pahami ya, baik masalah madrasah ya, pendidikan madrasah, pesantren, kemudian masalah haji, masalah apa namanya kerukunan umat beragama yang relatif itu basicnya itu sudah saya dalam tanda petik ya pengalaman itu saya dapatkan di DPR juga di MUI ya. Di MUI. Jadi relatif alhamdulillah lah tidak terlalu apa namanya sulit untuk menyesuaikan untuk pelaksanaan tugas-tugas itu. Iya. Dan saya merasa bersyukur ya bahwa memang selama hampir 2 tahun ini saya juga memiliki menteri yang memiliki latar belakang yang sama ya. Apalagi dulu Pak Fahru Razi meskipun beliau jenderal tapi juga beliau sangat concern di bidang agama. Begitu juga Pak Yakut juga beliau latar belakangnya pesantren ya. Iya, jadi bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Jadi ada keringanan tanda petik atau fleksibilitas ya Pak Wamen ya. Kita menjadi eksekutif sekarang, rekan kerja kita di DPR. Dulu kita juga pernah di komisi yang sama. Jadi orang bilang sebenarnya jika ada satu program kegiatan sepanjang kita bisa melakukan pendekatan yang baik, sebenarnya lancar-lancar aja Pak Wamen. Betul. Jadinya, Kebetulan tanda petik jurus-jurusnya Pak Wamen udah punya ini untuk mengajak DPR RI untuk sinergi gitu maksud saya. Iya. Jadi dengan kemitraan kami di Komisi 8 juga alhamdulillah berjalan dengan baik. Betul yang tadi disampaikan oleh Mas Rahman, kalau kemarin saya mengawasi, sekarang diawasi ya. Iya. Saya kira itu kan hanya beda posisi saja ya. Tapi bahwa kepentingannya, tujuannya sama untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat ya, untuk kebaikan masyarakat. Saya kira itu yang harus ditempatkan ya, dalam artian baik yang teman-teman di DPR maupun di eksekutif ya, di pemerintahan, tujuannya adalah sama.
Jadi di sinilah pentingnya ada check and balances itu. Check and balances. Ya, dalam check and balances itulah sesungguhnya muara dari apa yang kita tuju itu adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan untuk perkuatan negara kebangsaan kita itu. Iya. Baik Pak Wamenak, Pak Dr. Zainud. Jadi viewers ngaco ini kita harus dengar juga nih terakhir Pak Dr. Zainud Tauhid Saadi harus menyampaikan soal keagamaan. Jadi Pak Wamenak ini sekarang menggawangi Kementerian Agama, mendampingi Pak Menteri, kan banyak permasalahan keagamaan di kita. Tapi saya nggak mau masuk ke yang berat atau isu sensitif. Saya cuma pengen bilang begini. Kita itu sebagai manusia hidup memang harus beragama. Maksud saya pasti ada fondasi atau dasar prinsip bagaimana sih kalau kita hidup beragama. Karena ada pepatah bilang jadi terarah hidup ini kalau ada kita ikut agama. Barangkali Pak Wamen bisa menyampaikan dalam forum ini supaya viewers ngaco bisa menyimakkan. Silakan. Iya, betul salah satu inti tugas Kementerian Agama itu adalah bagaimana membangun kerukunan umat beragama di Indonesia. Kami memiliki program yang disebut dengan moderasi beragama. Moderasi beragama. Ya, moderasi beragama. Moderasi beragama itu bukan berarti kita ingin memoderatkan agama, bukan. Karakter agama itu sudah moderat. Ya. Yang perlu dimoderatkan adalah cara kita beragama. Cara kita beragama. Dari apa? Dari pemahaman yang ekstrim. Pemahaman yang ekstrim itu pemahaman beragama yang berlebih-lebihan. Baik ekstrim yang terlalu kiri maupun ekstrim yang terlalu kanan. Begitu kan? Apa ekstrim yang terlalu kanan misalnya? Ya, cara pemahaman keagamaan yang terlalu berlebihan dalam konteks ya memahami agama secara literer, secara tekstual ya, mantuk nas dalam bahasa itunya, itu akan menjurus kepada pemahaman keagamaan yang sempit, yang rigid ya. Karena kita hanya berdasarkan pada teks-teks ayat suci atau hadis ya yang kita tidak keluar dari mafhumun nas atau pemahaman substansi dari teks Al-Quran atau teks hadis itu. Itu bisa melahirkan pemahaman yang sempit. Pada sisi yang lain, yang ekstrim kiri, ya, itu ingin melepaskan dari teks. Ya. Tolak ukurnya adalah pada aspek kemaslahatan, ya, umat manusia. Jadi sepanjang itu punya nilai maslahat, punya nilai manfaat untuk umat manusia, tidak perlu dia mendasarkan pada teks. Ini pemahaman yang terlalu bebas, itu melahirkan pemahaman yang liberal. Nah, moderasi beragama itu ingin menarik ke tengah pemahaman yang liberal dan pemahaman yang terlalu kaku itu. Nah, itulah dalam pola keberagaman yang wasatiyah, ya, yang di tengah-tengah, ya, memastikan pemahaman wasatiyah itu adalah bersikap adil, berimbang, ya, i'tidal dan tawazun, ya, itu harus betul-betul bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Apalagi di tengah masyarakat yang plural, yang majmuk, ya, yang berbeda-beda adat istiadatnya, budayanya, agamanya. Nah, kebutuhan yang moderat ini, kehidupan yang moderat ini saya kira diperlukan. Dan itu yang sedang diusung oleh Kementerian Agama. Iya, dan alhamdulillah ini sudah menjadi program prioritas yang tidak hanya nanti dilaksanakan oleh Kementerian Agama, tapi seluruh kementerian dan lembaga juga ikut melaksanakan. Baik, Pak Wamen. Nanti elaborasinya ada di segmen berikutnya. Siap. Episode berikutnya. Minimal kalau yang datang Wamenak itu ngomongin agama sedikit gitu. Ya. Pak Dr. Zainud Tauhid Saadi, terima kasih. Saya terima kasih Mas Rahman diundang ke studio nih. Studio Ngaco. Ya. Ngobrol ala Indoposko. Ini luar biasa. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Wamenak RI. Demikianlah viewers Ngaco.
perbincangan kita dengan Pak Dr. Zainud Tauhid Saadi selaku Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Mudah-mudahan dapat menjadi satu hasanah pengetahuan dan insight baru buat kita semua, baik terhadap sosoknya beliau, inspirasi, ceritanya, maupun ide gagasan yang tadi sempat kita simak. Demikian, salam dari saya, Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers Ngaco Ngobrol ala Indo Posko. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Indo Posko Channel. Saya Zainud Tauhid Saadi, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Salam Ngaco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.